Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan dari cerita 100 tahun setelah aku mati. Malam itu setelah jalan-jalanku dengan Risa di alun-alun utara, aku asik di kamar, menikmati suasana malam yang lama tidak aku rasakan di kamar ini. Aku duduk di meja belajar dan entah kenapa rasa kantukku hilang. Dan malah berganti dengan rasa debar untuk esok pagi saat harus bertemu Om Hamzah, ayah Anda Risa. Risa sudah pulang beberapa jam lalu, sedangkan sekarang sudah pukul 1:30 pagi. Bukannya tidur, aku malah asik membaca buku harian yang dulu pernah diberikan Risa. Aku sudah hatam membaca lembar demi lembar buku harian tebal itu, tapi tidak ada bosannya. Beberapa puisi dia tulis di beberapa lembar buku ini. Tahun dan tanggal yang tertua dari puisi itu adalah tahun 2002, tahun di mana kami baru menginjak kelas 1 SMP. Aku membuka halaman demi halaman, dan seolah aku merasakan setiap peristiwa yang tertulis di buku ini. Beberapa bagian yang aku anggap menarik aku tempeli dengan sebuah label. Aku sering tertawa ketika membaca buku ini. Ternyata tidak hanya secara lisan, bahkan dalam sebuah tulisan, Risa tetap cerewet. Ya, dalam buku setebal kamus ini, Risa menulis detail-detail dilengkapi foto yang dia cetak dan ditempelkan pada buku ini. Contohnya, waduh, bahaya juga kalau Mas Rizal sampai nemu ini. Tulisan tangan itu menunjukkan foto berukuran kecil, mungkin seperempat dari ukuran kartu pos. Foto itu menunjukkan aku sedang tidur di sofa dengan coretan seperti kumis kucing di bawah hidungnya. Aku teringat dulu anak jahil ini pernah mencoret-coret wajahku ketika ketiduran di sofa. Yang aku tidak tahu adalah ternyata dia memfotonya. Rip Rizal, semoga kamu tenang di alam sana. Nah, bagian ini sangat menyebalkan. Mungkin aku lupa menceritakan kalau Risa pernah punya peliharaan seekor kucing Persia. Dan sialnya Risa menamai kucing bantet itu dengan nama Rizal, seperti namaku. Aku sudah protes berkali-kali agar mengganti nama kucing itu menjadi nama yang lebih lumrah untuk seekor kucing. Tapi bukan Risa namanya kalau nggak ngotot. Sejak peristiwa matinya kucing yang bernama Rizal, Risa jadi shock, nggak mau makan, nggak mau diajak ngobrol. Kerjaannya nangis terus di kamar. Butuh sebulan sampai kejiwaan Risa membaik. Dan saya hanya bisa tepok jidat berkali-kali. Aku tidak ada hentinya tertawa membaca buku harian itu. Ada saja ulahnya yang dia tulis. Dengan dramatis seolah itu adalah peristiwa yang penting abad ini, yang harus dicatat dalam sejarah. Padahal itu hanya hal-hal sepele yang tidak perlu, bahkan sangat tidak penting untuk diingat. Contohnya dia menulis seperti ini. Memperingati Hari AIDS sedunia. Hari ini peringatan di kampus. Alhamdulillah lancar. Sekarang udah di kamar, memperingati Hari Jerawat Sedunia. Di sebelah itu ada foto wajah Risa yang ditumbuhi satu jerawat, namun terlihat menonjol. Duh, ini anak gak sehat. Gumamku tertawa geli. Aku sampai lupa waktu, karena membaca tulisan yang semakin ngawur saja isinya. Tapi walaupun begitu bukan berarti tidak ada sisi serius dalam tulisan ini. Beberapa tulisan Risa menyiratkan secara eksplisit tentang mimpi-mimpinya, tentang apa yang di benaknya dan apa yang menjadi komitmennya. Dia cewek jenaka yang tegas sekaligus prinsipil, seorang yang aku kagumi sekaligus aku cintai. Teman, kalian tahu, Risa itu orang paling aneh. Orang aneh yang mencintai orang aneh sepertiku. Bahkan cara mengekspresikan cintanya terhadap sesuatu juga seringkali aneh. Dia juga termasuk orang yang cermat sekaligus nekat. Aku melirik jam tangan sudah hampir 3:30 dan aku belum tidur. Aku berdiri dan merebahkan diri di kasur. Aku mengecek HP dan beberapa BBM dari Risa muncul di layar. Mas, hanya itu bunyi pesan singkatnya.
Pesan yang sama dikirim beberapa kali. Pesan terakhirnya baru 5 menit yang lalu, terkirim di HP-ku. Iya, Nduk, belum tidur kamu? Belum, gak bisa tidur. Kamu juga, Mas? Iya, Nduk, deg-degan buat besok. Hihi, aku udah bilang sama ayah loh. Seriusan? Ayahmu bilang apa, Nduk? Ada deh, Mas, istirahat yuk. Kami mengakhiri pesan singkat itu, dan di dalam baringan, aku cuma bisa membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi besok. Om Hamzah sudah mengenal baik segala hal tentangku. Baik buruknya aku, tentunya beliau sudah mampu mempertimbangkannya. Satu-satunya hal yang membuatku pesimis adalah statusku yang masih seorang pengangguran. Ya, meskipun esket, aku masih belum bisa apa-apa. Aku harus menyelesaikan bidang spesialisasiku. Entahlah, pikiranku rasanya bercampur-campur. Tapi aku teringat perkataan Om Bowo bahwa beliau percaya padaku dan rezeki bisa didapat dari mana saja. Aku berdoa untuk tidurku yang hanya sebentar dan berdoa untuk esok yang pasti akan aku lewati dengan panjang. Aku bangun saat azan berkumandang. Jadi hari itu hanya aku lewati dengan tidur selama 1 jam. Serius, hanya 1 jam. Seharusnya aku masih sangat mengantuk. Tapi debar dari rasa excited mengalahkan rasa ngantuk yang bergelantungan di kelopak mataku. Aku sholat subuh di masjid komplek rumahku. Banyak warga dan tetangga yang mengajak ngobrol lebih lama seusai sholat. Tapi dengan terpaksa aku tolak dengan halus. Karena hari ini adalah hari penentuan bagiku. Aku segera pulang ke rumah, mencuci mobil tua warisan bapak yang mulai berdebu itu. Aku menyikat dan mengelap hingga bagian terkecil dari mobil itu. Berusaha merubah tampilan cat usang itu menjadi lebih kinclong. Sambil melihat mobil itu dari angle yang berbeda, aku segera berlari masuk ke rumah dan menyaut anduk untuk segera mandi. Om Bowo tampak sedang asik menikmati rokok kreteknya ditemani secangkir kopi di depannya. Om, aku mandi dulu, takut kesiangan. Kataku sambil berlari di depan beliau. Dasar anak bujang, gak sabaran. Ujar beliau sambil tersenyum. Aku mandi dengan sebersih mungkin. Setengah botol sampo aku habiskan untuk mencuci rambutku yang mulai memanjang ini. Harusnya kemarin potong rambut dulu. Gerutuku sambil membilas sisa sabun dan sampo. Aku keluar dan langsung memilih baju mana yang kira-kira cocok untuk hari akbar ini. Dan pilihanku jatuh pada sebuah batik berwarna biru dongker ditambah celana berbahan kain berwarna hitam. Sepatu pantofel hitam mengkilap membungkus kakiku. Dan setelah semuanya siap, aku pamit dengan Om Bowo. Aku sudah berada di dalam mobil yang akan mengantarku ke rumah wanita idamanku yang insya Allah akan menjadi istriku. Aku sudah berada di depan pintu rumah Risa. Aku sengaja tidak membalas pesan singkat yang dia kirim 10 kali. Sebelumnya, aku sudah berjanji akan datang pukul 9 pagi dan masih ada sisa 10 menit sebelum jam 9. Aku mengatur nafas, berusaha mengurangi rasa nervous. Belum pernah aku segugup ini saat berkunjung ke rumah Risa. Pintu kayu jati itu aku ketuk perlahan, sampai terdengar suara langkah cepat dari balik pintu. Mas, syukur deh kirain gak jadi. Dari tadi di BBM gak dibalas sih. Ucap Risa sambil mencium tanganku. Udah nunggu dari tadi, Nduk. Aku udah siap-siap dari tadi sih. Ayah udah di ruang tamu, Mas. Jawabnya sambil mengajakku untuk bertemu Om Hamzah. Om Hamzah, beliau sedang duduk santai di sofa. Sebuah buku bersampul biru sedang dipegangnya. Beliau melirik ke arahku yang datang dan berdiri. Selamat datang, Leh. Selamat atas pencapaianmu, Leh. Ucap beliau seraya memelukku. Duduk, Leh. Beliau mempersilahkanku duduk. Terima kasih, Om. Jawabku sopan. Jangan terlalu formal.
Kamu udah biasa toh dengan aku? Om Hamzah memberikan isyarat agar Risa mengambilkan minuman. Risa yang sedari tadi mendadak menjadi pendiam, hanya manggut-manggut saja dan beranjak ke dapur. Gimana, Le? Selamat di sana? Semua lancar kan? Maaf, kemarin aku tidak bisa ikut nyambut kedatanganmu karena sedang dalam tugas, ujar Om Hamzah sambil menepuk pundakku. Alhamdulillah Om, semua lancar. Tinggal mengurus beberapa hal untuk pendidikanku selanjutnya. Ya. Lalu, opo rencanamu, Le, untuk proses selama studimu? Tanya beliau. Maksud Om rencana yang bagaimana, Om? Tanyaku. Ya, Om tahu, tidak sedikit biaya yang harus kamu keluarkan. Kamu sudah punya rencana kan? Apalagi sekarang sudah dewasa. Risa juga sebentar lagi bakal kerja. Pertanyaan itu seperti tamparan buatku. Beliau seperti bertanya, mau kamu kasih makan apa anakku? Kalau kamu aja masih harus kuliah lagi. Walaupun itu diucapkan secara halus, aku merasa skakmat, mati kutu, karena belum memikirkan jawaban untuk pertanyaan itu. Butuh beberapa lama sampai aku bisa menjawab. Itu pun dengan sedikit gugup. Aku akan berusaha mencari pekerjaan sampingan, Om. Iya, untuk biaya pendidikan. Alhamdulillah sudah dapat teratasi. Almarhum Bapak sudah menyiapkan hal ini jauh-jauh hari. Jawabku dengan nada merendah. Om Hamzah sedikit menyeritkan dahi dan terlihat berpikir. Perasaanku semakin tidak karuan. Rasa pesimis menghampiri benakku. Apakah Om Hamzah kurang senang dengan jawabanku? Risa datang dengan sebuah nampan berisi kudapan ringan dan 2 cangkir kopi. Mas, yang ini kopinya ya, ucap Risa sambil meletakkan kopi dan kudapan itu. Dia ikut duduk di kursi yang terpisah. Om Hamzah mempersilahkanku untuk minum. Kami bertiga ada dalam situasi yang canggung. Untuk beberapa lama ada kebisuan di antara kami. Risa tampak risih dan memberikan kode dengan pandangan matanya agar aku segera bicara maksud dan tujuanku di sini. Aku mengamati Om Hamzah yang terlihat seperti menunggu kira-kira apa yang aku katakan selanjutnya. Aku mengambil nafas panjang dan berdoa dalam hati. Semoga kali ini aku tidak salah bicara. Om, maaf sekali aku pagi-pagi ini sudah mengganggu Om. Mungkin Risa sudah memberitahu hal ini. Dan aku di sini berniat memohon langsung kepada Om. Om, seperti yang Om ketahui, aku dan Risa sudah cukup lama berteman. Dan selama ini baik aku dan Risa sudah tumbuh dewasa bersama. Aku di sini walaupun belum memiliki pekerjaan tetap, sebisa mungkin akan berusaha. Dan dengan ini aku memohon langsung kepada Om sebagai ayah sekaligus wali dari Risa. Aku memohon Om berkenan dan merestui hubungan kami berdua ke jenjang yang serius. Aku kesini bermaksud melamar putri Om. Aku mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak aku siapkan sebelumnya. Kalimat itu meluncur dengan sendirinya dari mulutku. Cepat, jelas, dan semoga saja tidak terdengar aneh di telinga beliau. Om Hamzah terdiam. Beliau mengambil cangkir kopinya dan meminumnya lagi. Om Hamzah melirik Risa yang hanya bisa tertunduk dengan gelisah sambil mengucek roknya. Setiap detik menunggu jawaban Om Hamzah membuatku semakin berdebar. Apakah lamaranku ditolak? Kenapa lama sekali? Sebaiknya kamu pulang dan cari pekerjaan dulu. Oh, kalau jawaban seperti itu yang keluar, maka rasanya akan sangat besar rasa malu yang harus aku tanggung di depan Risa. Aku berdoa dalam hati semoga jawaban Om Hamzah sesuai dengan harapanku.
Beliau menoleh kembali ke arah Risa dan menoleh ke arahku. Sorot matanya tajam, seakan menelisik orang yang baru saja berusaha melamar putrinya. Kalau saya, Yole. Om Hamzah menghentikan bicaranya dan menghela nafas panjang. Serasa jantungku hampir copot menunggu reaksi selanjutnya dari Om Hamzah. Kalau aku pastinya merestui, Le. Dari dulu aku merestui pertemanan kalian. Dan sekarang pastinya aku merestui hubungan kalian. Kamu sudah membuktikan dirimu dan tidak ada keraguan sama sekali. Masalah pekerjaan itu bisa dicari. Tapi mantu sepertimu ya mungkin cuma ada satu. Ucap beliau dengan melempar senyum yang sumringah kepadaku. Plong, teman, itu adalah rasa paling plong yang pernah aku alami. Om Hamzah menyetujui kami, merestui hubungan kami. Om Hamzah merelakan putri cantiknya untuk dipinang oleh orang sepertiku. Alhamdulillah. Hanya itu ucapanku sambil mencium tangan Om Hamzah dengan hikmat. Aku melirik Risa yang tersenyum dengan air mata yang sudah jatuh di atas pipi putihnya. Risa menghampiri ayahnya dan memeluk erat. Ya, makasih ayah, makasih. Ucapnya dengan manja kepada ayahnya. Ya. Nanti ayah hubung ibumu biar bisa segera pulang. Ucapnya kepada Risa. Le, kamu sudah bilang sama Pak Bowo kan mengenai ini? Tanya beliau kepadaku. Aku mengangguk pertanda aku sudah mendiskusikannya dengan Om Bowo selaku waliku. Kamu tunggu bentar, aku telepon ibunya Risa dulu, biar ada konfirmasi tanggal kepulangannya. Ujar beliau sambil menaruh telepon di telinganya kemudian berlalu. Risa dengan cepat menghampiriku dan menggenggam erat tanganku. Wajahnya tampak sangat ayu hari ini. Aku mengusap air mata di pipinya. Dan dengan lembut aku berkata, akhirnya, Nduk. Makasih, Mas. Makasih udah mewujudkan salah satu mimpiku. Ucapnya lembut sambil memelukku dengan sangat erat.